Rian membuka laptopnya di barak pangkalan militer di Papua, sementara kipas angin langit-langit berputar malas melawan panasnya udara. 42 tahun, seorang sersan TNI Angkatan Udara, 4 bulan jauh dari rumah. Email dari Citra tiba pukul 7 pagi dengan subjek, "Mari kita selesaikan ini seperti orang dewasa." Dia membaca 3 kalimat pendek itu 2 kali berturut-turut. Citra sudah mengajukan gugatan cerai. Dia sudah mengosongkan rekening bersama mereka. Dia sudah memindahkan pacar barunya ke rumah mereka di Bekasi. 13 tahun pernikahan berakhir dalam sebuah PDF yang dilampirkan pada email yang dingin dan lugas. Jika Anda suka cerita tentang balas dendam, subscribe ke channel kami dan komen dari mana Anda menonton. Ini sangat membantu kami. Rian menutup laptopnya perlahan, mandi di kamar mandi umum, mengenakan seragamnya dan tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun sepanjang jam kerjanya. Ketika dia kembali ke barak malam itu, dia membalas dengan satu kata, "Dimengerti." Tanpa perdebatan, tanpa permohonan, tanpa ancaman. Budi, teman satu baraknya, menyadari ada sesuatu yang salah saat dia membaca majalah motor di ranjang sebelahnya. "Aman, bro?" tanyanya tanpa mengangkat mata. "Cuma masalah di rumah aja," jawab Rian. Budi mengangguk dan kembali ke majalahnya. Prajurit tahu kapan tidak boleh ikut campur. Sebenarnya Rian tidak terkejut. 6 bulan sebelum misi, segalanya telah berubah. Hal-hal kecil pada awalnya. Citra berhenti bertanya tentang harinya. Mulai bekerja lembur di klinik gigi tempatnya bekerja sebagai resepsionis. Mulai pergi ke gym 3 kali seminggu. Tapi sepertinya tidak pernah berkeringat. Baju baru, teman-teman baru yang tidak pernah Rian kenal. Kata sandi baru di ponselnya. Rian tidak mengkonfrontasinya. Tidak mulai memeriksa pesannya atau mengikutinya. Itu bukan dirinya. Tapi dia juga tidak buta. Jadi dia melakukan beberapa langkah diam-diam. Tidak ada yang dramatis, hanya tindakan pencegahan. Dia menyimpan dokumen-dokumen penting di unit penyimpanan barang di seberang kota. Akta, surat rumah yang hanya atas namanya berkat kredit perumahan dinas. Dokumen dana pensiun Angkatan Udara. Dia memindahkan jam tangan kakeknya dan perhiasan ibunya ke tempat yang sama. Hal-hal yang penting, dia juga membuka rekening terpisah di bank lain dan mulai mengalihkan sebagian gajinya ke sana. Tidak cukup untuk membuat Citra curiga, tapi cukup agar dia tidak memulai dari nol jika keadaan memburuk. Malam sebelum keberangkatan, Citra memeluknya di Bandara Soekarno-Hatta dan berkata, "Jaga diri ya." Matanya kering, seolah sedang mengucapkan selamat tinggal pada rekan kerja, bukan suami yang akan pergi misi berbulan-bulan di perbatasan utara. Rian seharusnya menyadarinya saat itu, tetapi sebagian dari dirinya masih berharap dia salah. Dia tidak salah. Yang tidak Citra ketahui adalah bahwa Rian telah mempersiapkan diri untuk saat ini. Dan yang tidak dia pahami adalah bahwa Rian tidak pernah memulai pertarungan, tapi dia selalu menyelesaikannya. Dia bertemu Citra di acara bakar-bakar teman pada tahun 2012. Rian berada di Jakarta, di antara misi, menginap di rumah temannya, Adit. Citra sedang menyelesaikan kuliah keperawatan, tetapi akhirnya bekerja di administrasi klinik gigi. Kurang stres katanya. Mereka menikah 8 bulan kemudian. Citra dulu sering berkata bahwa dia bangga dengan pekerjaannya, meskipun dia tidak pernah benar-benar mengerti. Ayahnya seorang manajer bank, kakaknya seorang apoteker, tidak ada militer di keluarganya. Dia sering bertanya kapan Rian akan mencari pekerjaan sungguhan, tidak menyadari bahwa setelah 15 tahun, Angkatan Udara adalah karirnya, bukan hanya pekerjaan sementara. Mereka membeli rumah pada tahun 2014. Tidak ada yang mewah, tapi itu milik mereka. 3 kamar tidur, halaman kecil, lingkungan tenang di Bekasi. Nama Rian adalah satu-satunya di surat tanah, karena pembiayaannya melalui program perumahan TNI. Tetapi dia menambahkan nama Citra ke dalam akta, karena itulah yang dilakukan orang yang sudah menikah, berbagi segalanya. Di tahun-tahun pertama, segalanya tampak berjalan baik. Rian ditugaskan 4 kali selama pernikahan mereka. Kalimantan 2 kali, perbatasan sekali, misi penjaga perdamaian di Kongo sekali. Setiap kali dia kembali ke rumah, Citra tampak sedikit lebih jauh, sedikit lebih gelisah, seolah-olah dia sedang memainkan peran yang sudah membuatnya lelah. "Aku menikah bukan untuk jadi istri tentara," katanya suatu kali setelah Rian menyebutkan kemungkinan memperpanjang kontraknya 4 tahun lagi. "Aku capek sendirian terus." Rian mengerti itu.
Dia benar-benar mengerti, tapi Angkatan Udara adalah satu-satunya tempat di mana dia merasa benar-benar diterima. Dia hebat dalam apa yang dilakukannya. Orang-orang bergantung padanya. Pada tahun 2021, segalanya mulai berubah. Hal-hal kecil pada awalnya. Citra menjadi kesal ketika Rian menelepon saat dia sedang keluar malam bersama teman-temannya. Mulai berbicara tentang bagaimana temannya Melissa bercerai dari suaminya dan sekarang menikmati hidupnya. Mulai berkomentar tentang bagaimana mereka tidak lagi memiliki kesamaan. Rian menyarankan terapi pasangan. Citra bilang semuanya baik-baik saja. Hanya sebuah fase. Lalu datanglah malam-malam kerja lembur, akhir pekan bersama teman-teman yang tidak pernah Rian kenal. Baju-baju baru, gym yang jarang dia gunakan. Seharusnya dia mengkonfrontasinya, tapi bukan begitu caranya menangani masalah. Tidak pernah. Ayahnya telah mengajarinya untuk berpikir sebelum berbicara, memastikan sebelum bertindak. Jadi Rian mengamati dan bersiap dalam diam, karena instingnya mengatakan sesuatu akan datang. Dan dalam hidup ini, kau belajar untuk percaya pada insting. 2 minggu setelah menerima email perceraian, Rian sedang duduk di ruang makan pangkalan ketika ponselnya bergetar. Notifikasi dari aplikasi bank. Penarikan lagi, 320 juta rupiah. Hampir semua sisa uangnya. Dia meletakkan garpunya di piring dan membuka aplikasi. Saldo rekening gabungan tersisa 100 ribu rupiah. Tabungan mereka, 180 juta rupiah yang dikumpulkan selama bertahun-tahun, telah lenyap sama sekali. Ditransfer ke rekening yang tidak dia kenali. Sutrisno, salah satu orang dari unitnya, melirik. Kabar buruk? Rian mengunci ponselnya. Nggak cuma urusan rekening. Malam itu dia menelepon bank menggunakan telepon pangkalan. Dia menemukan bahwa Citra telah memindahkan uang selama berminggu-minggu. Jumlah kecil pada awalnya, lalu lebih besar. Transfer besar dimulai sehari setelah dia berangkat. Rian menutup telepon dan berdiri di lorong untuk waktu yang lama. Mengamati rekan-rekannya tertawa, menelepon anak-anak mereka, istri-istri mereka, orang tua mereka. Kehidupan normal terjadi di sekelilingnya sementara hidupnya berantakan. Saat itulah Budi menemukannya. Aku dengar dari Arif kamu kelihatan seperti melihat hantu saat makan malam, katanya. Kenapa? Rian biasanya tidak berbagi masalah pribadi, tapi Budi pernah menyelamatkannya dari situasi sulit dalam operasi di perbatasan. Dia mempercayainya. Istriku menguras rekening kami dan memindahkan pacarnya ke rumah kami, katanya. Dia mengirim surat cerai saat aku sedang patroli minggu lalu. Budi tidak memberikan jawaban biasa seperti turut berduka atau situasi yang sulit atau kamu akan menemukan seseorang yang lebih baik. Dia hanya bertanya, apa rencanamu? Aku belum tahu, kata Rian. Budi mengangguk. Beritahu aku kalau kamu butuh sesuatu. Malam itu Rian tidak bisa tidur. Dia mengambil laptopnya dan masuk ke sistem keamanan rumah. Sesuatu yang mungkin Citra lupa bahwa dia bisa mengaksesnya dari jarak jauh. Kamera menunjukkan sebuah SUV asing di garasi. Seorang pria yang belum pernah dia lihat berjalan-jalan dengan anjing, menggunakan cangkirnya. Rian mengamati selama hampir 1 jam. Rahangnya mengeras, bernapas dalam-dalam. Kemudian dia mematikan laptop dan menatap langit-langit dalam gelap. Rencana mulai terbentuk di benaknya sepotong demi sepotong. Rian mematikan laptop dan menatap kegelapan barak. Di sekelilingnya, dengkuran tentara lain menciptakan simfoni suara yang biasanya membantunya tidur. Tetapi malam itu, suara-suara itu tampak diperkuat, mengganggu. Budi berbalik di ranjang atas, menggumamkan sesuatu yang tidak bisa dipahami sebelum kembali mendengkur pelan. Pikiran Rian bekerja tanpa henti, memproses informasi, menghubungkan titik-titik, membangun strategi. Begitulah cara kerjanya, selalu begitu. Di medan perang, dia menganalisis situasi dengan cepat, menghitung risiko, mengambil keputusan. Kemampuan ini telah membuatnya tetap hidup selama 4 misi dan memberinya 3 promosi serta rasa hormat dari atasannya. Sekarang dia akan menggunakan keterampilan yang sama untuk menghadapi perang yang telah dinyatakan Citra tanpa kehadirannya untuk membela diri. Dia memikirkan semua saat dia melihat perubahan kecil dan memilih untuk mengabaikannya. Ketika Citra mulai bekerja lembur, dia berasumsi itu hanya tanggung jawab tambahan di tempat kerja. Ketika dia berhenti bertanya tentang harinya, dia pikir itu hanya kelelahan alami dari pernikahan yang panjang. Ketika dia mulai pergi ke gym tetapi sepertinya tidak pernah benar-benar berolahraga,
Dia tidak mempertanyakannya karena dia mempercayainya. Mempercayainya. Kata itu sekarang terasa seperti lelucon yang kejam. Berapa kali Citra menatap matanya dan berbohong. Berapa malam dia tidur di sebelahnya sambil merencanakan semua ini. Rian merasakan rahangnya mengeras tanpa sadar. Dia menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk rileks. Kemarahan tidak akan membantunya sekarang. Dia perlu berpikir jernih. Dia teringat percakapan yang mereka lakukan 2 hari sebelum keberangkatan. Mereka berada di dapur. Rian menyiapkan roti lapis untuk dibawa dalam perjalanan. Citra duduk di meja memainkan ponselnya. Rian telah berkomentar sesuatu tentang masa depan, tentang mungkin mulai mencari rumah yang lebih besar ketika dia kembali, sesuatu dengan lebih banyak ruang untuk ketika mereka punya anak. Citra mengangkat matanya dari telepon sejenak dan berkata, "Ya, kita lihat nanti kalau kamu pulang sebelum kembali memperhatikan layar." Saat itu, dia menafsirkannya sebagai ketidaktertarikan biasa. Sekarang dia mengerti itu adalah ketidaktertarikan yang nyata. Citra sudah punya rencana lain, rencana yang tidak melibatkannya. Rian bertanya-tanya sudah berapa lama dia merencanakan ini. Berbulan-bulan, setahun. Apakah dia bertemu Randy sebelum misi terakhir, atau dia muncul setelah keberangkatan? Tidak ada cara untuk tahu tanpa menyelidiki, dan itulah yang akan dia lakukan. Dia juga memikirkan uang itu. 500 juta rupiah bukanlah jumlah yang sangat besar, tetapi itu adalah hasil tabungan bertahun-tahun yang cermat. Bonus dari misi berbahaya, gaji yang terkumpul. Itu seharusnya menjadi masa depan mereka. Dana darurat dasar untuk kehidupan yang stabil setelah dia pensiun dari dinas. Dan Citra telah mengambil hampir semuanya dalam hitungan minggu. Apa yang dia rencanakan dengan uang itu? Memulai hidup baru dengan Randy? Membayar utang yang tidak dia ketahui, hanya menghukum Rian atas semua ketidakhadirannya, semua misinya, semua saat dia memilih tugas daripada dirinya. Rian berbalik ke samping di ranjang barak yang sempit, memperbaiki bantal tipisnya. Besok dia harus bangun pukul 5 untuk latihan fisik pagi, lalu berjuang dengan peralatan di bawah panas terik Papua, lalu makan malam makanan barak, dan mengulangi semuanya keesokan harinya. Tetapi bahkan dengan semua rutinitas militer, pikirannya akan terus bekerja pada masalah ini, mengungkap misteri, merencanakan langkah selanjutnya. Karena jika ada satu hal yang diajarkan Angkatan Udara kepada Rian selama 15 tahun, adalah bahwa masalah tidak selesai dengan sendirinya. Kau perlu punya rencana, melaksanakannya dengan presisi, dan siap beradaptasi ketika keadaan berubah. Dan keadaan pasti telah berubah. Perang telah datang ke depan pintunya, sementara dia berada ribuan kilometer jauhnya membela negara. Sekarang saatnya untuk membela diri, melindungi apa yang menjadi miliknya, memastikan keadilan ditegakkan, bukan karena balas dendam, tetapi karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Rian menutup matanya, bernapas dalam-dalam, membiarkan kelelahan akhirnya mulai terasa. Besok akan menjadi hari kerja lagi, tetapi di suatu tempat di benaknya, rencana akan terus terbentuk, strategi disempurnakan, sampai saat yang tepat untuk bertindak tiba. 3 hari kemudian, Rian menerima izin darurat 48 jam untuk menyelesaikan urusan keluarga yang mendesak. Komandannya tidak banyak bertanya. 14 tahun pengabdian tanpa celah memiliki bobotnya. Penerbangan dari Papua ke Jakarta memakan waktu hampir 12 jam. Rian tidur di penerbangan pertama, tetap terjaga di penerbangan kedua, merencanakan setiap gerakan. Pukul 9 malam hari Sabtu, dia mendarat di Soekarno-Hatta. Temannya Adit sedang menunggu di area kedatangan, janggutnya belum dicukur memakai topi Persija. "Heh bro, lama nggak ketemu," kata Adit sambil menjabat tangannya. "Makasih udah jemput gue, santai aja. Lo nginap di rumah gue kan? Mega udah siapin kamar." Dalam perjalanan ke Bekasi, Rian menceritakan detailnya. Adit mendengarkan tanpa menyela, tangannya mantap memegang kemudi kijang tuanya. "Lo tahu?" Rian bertanya akhirnya. Adit menghela napas. "Gue curiga sesuatu sekitar 3 bulan lalu. Gue lihat dia di mall sama seorang pria. Gue pikir itu rekan kerja entahlah. Tapi ada sesuatu yang aneh dengan cara mereka bersama. Gue kepikiran buat ngasih tahu lo tapi nggak yakin. Dan lo udah siap-siap berangkat." Rian mengangguk menatap keluar jendela ke lampu-lampu kota yang berlalu. "Nggak apa-apa. Gue juga udah setengah tahu." Mereka tiba di rumah Adit di Bekasi sekitar pukul 10. Mega, istrinya, telah menyiapkan mie goreng dan kopi.
Mereka mengobrol sampai larut di dapur, sementara kedua anak pasangan itu tidur di kamar mereka. Apa rencananya? Adit bertanya untuk ketiga kalinya malam itu. Besok gue mau ke rumah, gue mau lihat sendiri kerusakannya. Mau gue temenin? Bagus juga kalau ada saksi. Pagi harinya mereka mengambil mobil Adit dan pergi ke lingkungan tempat Rian tinggal. Atau pernah tinggal. Hari itu Minggu jam 9. Jalanan sepi. Beberapa tetangga mencuci mobil, anak-anak bersepeda. Rumah Rian tampak berbeda. Tamannya tidak terawat, rumputnya tinggi. SUV hitam yang dia lihat di kamera terparkir di tempat Civic-nya biasa berada. Itu dia, kata Rian menunjuk. Adit parkir 3 rumah dari sana. Mereka mengamati. Setelah 10 menit, pintu depan terbuka dan seorang pria keluar. Tinggi sekitar 35 tahun. Rambut memakai gel, kaos tanpa lengan menunjukkan tato di lengannya. Dia mengambil koran dari halaman, melihat sekeliling dan kembali ke dalam. Itu si Randy? Adit bertanya. Kayaknya Rian mengeluarkan ponselnya dan menelepon kantor polisi terdekat. Dia menjelaskan situasinya kepada petugas, mengatakan bahwa dia membutuhkan pengawalan polisi untuk masuk ke rumahnya sendiri. Setengah jam kemudian, sebuah mobil patroli muncul. 2 petugas polisi, Kapten Ferdi dan prajurit Mandar, keluar dan mendatangi mobil Adit. Pak Rian Santoso? Tanya Ferdi. Saya sendiri. Terima kasih sudah datang. Jelaskan situasinya pada kami. Rian menunjukkan surat rumah, kartu identitas militernya, salinan email dari Citra. Ferdi membaca semuanya dengan saksama. Oke, jadi rumah ini milik Anda. Tapi istri Anda tinggal di sini dengan pria lain. Betul. Dia tidak punya hak hukum untuk menghalangi saya masuk rumah ini atas nama saya. Baik, mari kita ke sana. Mereka naik ke pintu. Ferdi menekan bel. Tidak ada yang menjawab. Dia menekan lagi. Setelah 1 menit, pintu terbuka sedikit. Pria berkaus tanpa lengan itu muncul, kesal. Ada apa? Ferdi menunjukkan lencananya. Polisi, ini adalah pemilik kediaman ini. Dia perlu masuk. Pria itu menatap Rian untuk pertama kalinya. Matanya sedikit melebar. Citra nggak bilang kamu bakal pulang. Saya nggak perlu kasih tahu, kata Rian. Ini rumah saya. Dengar, saya nggak mau ada masalah. Biar saya panggil Citra. Bapak boleh panggil siapa saja, tapi Bapak harus biarkan dia masuk sekarang, kata Ferdi dengan suara tegas. Pria itu mundur dan membuka pintu. Rian masuk perlahan, Adit di belakangnya, para petugas terakhir. Rumah itu berbau aneh. Rokok tanbir, ruang tamu berantakan. Kaleng-kaleng kosong di meja kopi, pakaian berserakan di sofa. TV yang dibeli Rian menyala menayangkan pertandingan sepak bola. Citra, teriak pria itu, turun. Langkah kaki tergesa-gesa di tangga. Citra muncul dengan jubah mandi, rambut basah, wajah pucat. Ketika melihat Rian berdiri di pintu masuk ruang tamu. Rian, kamu ngapain di sini? Datang lihat rumah saya, katanya tenang, dan ambil beberapa barang. Kamu nggak bisa masuk gitu aja. Aku tinggal di sini. Kamu tinggal di rumah saya, Citra, tanpa izin, tanpa kontrak, tanpa hak apapun. Tapi kita kan menikah. Aku punya hak. Ferdi turun tangan. Bu, properti ini terdaftar atas nama Pak Rian Santoso saja. Dia punya hak penuh untuk masuk dan meminta kalian mengosongkan tempat ini. Citra memandang Randy lalu kembali ke Rian. Ini konyol. Kamu nggak bisa ngusir aku dari rumahku sendiri. Bukan rumahmu, kata Rian. Nggak pernah. Ada di surat tanah. Mau lihat. Dia mengeluarkan dokumen dari sakunya dan mengulurkannya padanya. Citra tidak mengambilnya. Kalian berdua harus pergi, kata Rian. Hari ini. Hari ini? Randy meledak. Bro, kita nggak punya tempat tujuan mendadak gini. Seharusnya kalian pikirin itu sebelumnya, kata Rian tanpa mengubah nada suaranya. Kalian punya waktu sampai jam 5 sore untuk kumpulin barang-barang kalian dan pergi. Tinggalkan kuncinya di meja. Gimana kalau kita nggak pergi? Tanya Randy sambil maju selangkah. Adit juga bergerak, berdiri di samping Rian. Prajurit Mandar meletakkan tangannya di sarung pistol. Randy berhenti. Kalau begitu, saya akan lapor ke pihak berwajib. Dan ini akan jadi jauh lebih buruk buat kalian berdua, kata Rian. Terutama buat kamu, yang masuk tanpa izin ke properti pribadi. Saya bisa ajukan tuntutan pidana. Ferdi mengangguk. Dia benar, kalian nggak punya dasar hukum apapun untuk berada di sini tanpa izin pemilik. Citra mulai menangis. Rian, tolong, kita bisa bicarain ini. Nggak perlu kayak gini.
Kita sudah bicara, Citra, lewat email. Ingat? Kalian ngirim surat cerai pas aku lagi misi. Menguras rekening kita. Kalian pikir aku bakal diam aja? Aku bisa jelasin. Jam 5 sore ulangnya. Gak ada yang perlu saya diskusikan. Rian melewati mereka dan naik ke atas. Kamar utama telah berubah. Pakaian pria di lemarinya. Produk cukur di kamar mandi, bau pria lain di mana-mana. Dia membuka brankas tersembunyi di lemari pakaian. Memeriksa apakah dokumen terpenting masih ada di sana. Dia mengambil beberapa barang pribadi, foto keluarga, medali pengabdian. Adit juga naik. Butuh bantuan. Bisa ambil kotak-kotak itu di gudang? Gue mau bawa beberapa barang sekarang. Mereka menghabiskan 1 jam berikutnya berkemas. Pakaian, buku, peralatan berkemah, peralatan kerja. Citra dan Randy tetap di ruang tamu, terdiam. Ketika Rian turun dengan kotak terakhir, Citra sedang duduk di sofa menyeka matanya. Rian mulainya, aku minta maaf, sungguh. Aku nggak mau semuanya berakhir kayak gini. Dia berhenti di pintu. Kamu punya 13 tahun untuk memutuskan mau jadi orang seperti apa. Kamu pilih ini. Sekarang kamu harus hidup dengan pilihan itu. Kamu tuh selalu dingin, selalu jauh. Aku selalu jujur, katanya. Nggak pernah selingkuh, nggak pernah bohong, nggak pernah nyembunyiin apapun. Kamu nggak bisa bilang hal yang sama. Citra tidak menjawab. Rian keluar, memasukkan kotak-kotak itu ke mobil Adit, dan kembali untuk terakhir kalinya. Citra dan Randy masih di ruang tamu. Jam 5 sore dia mengingatkan, setelah itu saya ganti kuncinya, dan apapun yang tersisa akan saya buang. Rian dan Adit kembali ke rumahnya dan menurunkan kotak-kotak itu di kamar tamu. Mega membuat makan siang sementara mereka menceritakan apa yang terjadi. Pukul 4:30 sore, Rian menerima pesan dari Citra. Kita udah pergi, kuncinya kita tinggalin di meja, seperti yang kamu minta, semoga kamu senang. Dia tidak membalas. Pukul 5:15, dia kembali ke rumah bersama Adit dan seorang tukang kunci yang dikenal Adit. Mereka mengganti semua kunci, depan dan belakang. Rumah itu kosong, lebih sunyi dari yang Rian ingat. Kunci-kunci itu ada di meja dapur, bersama secarik catatan tulisan tangan. Rian, aku tahu kamu benci aku sekarang, tapi aku mau kamu tahu aku beneran cinta. Sama kamu dulu segalanya berubah. Dan aku nggak tahu gimana cara ngatasinya, maafin aku untuk semuanya. Dia meremas catatan itu dan membuangnya ke tempat sampah. Selama beberapa hari berikutnya, Rian membersihkan rumah dari atas ke bawah. Dia membuang semua yang mereka tinggalkan. Beberapa pakaian, produk kebersihan, korek api yang tertinggal di sofa. Dia mencuci semua spray handuk Gordon. Membeli produk pembersih baru dan menghabiskan 2 hari menggosok setiap ruangan sampai bau rokok dan bir hilang sama sekali. Adit datang membantu sepulang kerja. Suatu sore saat mereka mengecat kamar utama dengan warna putih untuk menutupi bekas di dinding, Adit bertanya, gimana dengan uang yang dia ambil? Lo bakal kejar? Pasti, gue cuma nunggu waktu yang tepat. Punya pengacara? Gue punya kontak di bagian bantuan hukum TNI AU. Gue mau bicara sama dia minggu depan. Pada hari Rabu, Rian pergi ke Jakarta untuk bertemu Letnan Kolonel Wargas, seorang pengacara militer yang berspesialisasi dalam hukum keluarga. Kantornya berada di pusat kota, sebuah gedung tua di dekat Monas. Wargas berusia sekitar 50 tahun, rambut beruban, kacamata berbingkai tebal. Sersan Santoso, silakan masuk, duduk. Wargas menunjuk ke kursi di seberang meja yang penuh berkas. Rian menceritakan segalanya dari awal. Email perceraian, uang yang hilang, Randy yang tinggal di rumah, rekening yang dikosongkan selama misi. Wargas membuat catatan di blok kuning. Dia menarik 320 juta rupiah dari rekening bersama saat Anda sedang misi. Wargas bertanya, betul. Dan sebelumnya dia juga mengosongkan tabungan, 180 juta. Anda punya bukti transaksinya? Saya punya semuanya. Rekening, koran, tanggal, jam. Oh, bagus. Dan tentang rumah Anda bilang hanya atas nama Anda? Hanya nama saya. Kredit perumahan dinas. Tapi saya menambahkan namanya ke akta pada tahun 2015. Ketika kami melunasi setengah dari properti itu. Wargas berhenti menulis. Anda memasukkan namanya ke akta? Betul. Saya pikir itu hal yang benar untuk dilakukan. Wargas menghela napas. Rian, ini sedikit memperumit masalah. Jika namanya ada di akta, dia memiliki hak kepemilikan meskipun dia tidak berkontribusi pada pembiayaan. Tapi saya yang membayar semuanya.
dengan gaji saya. Dia tidak pernah berkontribusi sepeser pun. Saya mengerti, tapi secara hukum dengan namanya di akta, dia adalah rekan pemilik. Akan lebih sulit untuk menyingkirkannya sepenuhnya. Rian merasakan perutnya mulas. Jadi dia bisa dapat setengah rumah. Belum tentu. Kita bisa berargumen bahwa Andalah yang membayar semuanya, bahwa dia mendapatkan keuntungan secara tidak sah, bahwa dia bertindak dengan itikat buruk. Tapi ini akan menjadi pertarungan hukum. Bisa memakan waktu berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Dan uangnya? Uang itu lebih jelas. Dia menarik dana dari rekening bersama tanpa izin, selama periode ketika Anda tidak dapat membela diri, karena sedang dalam misi militer. Ini serius. Kita bisa mengajukan gugatan ganti rugi, bahkan mungkin tuntutan pidana penggelapan. Rian menarik napas dalam-dalam. Berapa lama prosesnya? Tergantung. 3 bulan, 6 bulan. Jika dia melawan, bisa lebih lama. Mereka berbicara selama 1 jam lagi tentang strategi, tenggat waktu, biaya. Ketika Rian meninggalkan kantor, matahari sudah terbenam di atas kota. Dia berjalan menyusuri jalan-jalan pusat kota, tanpa tujuan yang jelas, memikirkan semua yang dikatakan warga semalam itu, sendirian di rumah yang sekarang terasa terlalu besar dan terlalu kosong. Rian membuka sebotol bir dan duduk di sofa. Dia mengambil ponselnya dan membuka foto-foto lama, gambar dirinya dan Citra di pernikahan, tersenyum di pantai di Anyer saat Natal bersama keluarganya. Ketika semuanya tampak sederhana dan menjanjikan, dia menghapus semua foto itu. Pada hari Jumat 2 hari sebelum kembali ke Papua, Rian menerima telepon dari nomor tak dikenal. Halo, Rian, ini Markus, kakak Citra. Rian terdiam sejenak. Halo Markus, dengar gue tahu kalian lagi ada masalah. Citra cerita ke gue apa yang terjadi. Gue cuma mau bilang bro, menurut gue kalian berdua berlebihan. Nggak perlu kayak gini. Kalian pernah bahagia, kalian masih bisa selesaikan baik-baik. Markus, dengan segala hormat, ini bukan urusan lo. Dia adik gue. Tentu aja ini urusan gue. Adik lo mencuri lebih dari 500 juta rupiah dari gue pas gue lagi ngelayani negara. Bawa pria lain ke dalam rumah gue. Ngirim surat cerai pas gue lagi misi. Dan lo pikir gue berlebihan? Rian, dia menyesal. Dia lagi ngalamin masa sulit. Lo selalu terlalu ngatur, terlalu sering pergi. Dia merasa kesepian. Jadi ini salah gue? Bukan itu maksud gue. Itu persis yang lo bilang. Dengar Markus, gue selalu ngehormatin lo dan keluarga lo. Tapi sekarang udah selesai. Gue nggak punya apa-apa lagi buat dibicarain sama lo atau dia. Biar pengacara yang urus. Rian, tunggu. Dia menutup telepon. Telepon berdering lagi 3 kali berturut-turut. Rian mematikan ponselnya. Pada Sabtu pagi, Rian sedang membereskan barang-barang terakhirnya ketika Adit muncul dengan ekspresi khawatir. Bro, lo harus lihat ini. Adit menunjukkan ponselnya. Itu adalah postingan Facebook dari Citra. Foto lama mereka berdua saat mereka berlibur ke puncak dengan keterangan panjang di bawahnya. Terkadang orang yang kita cintai mengecewakan kita dengan cara yang paling buruk. Setelah 13 tahun mendedikasikan hidupku untuk seseorang, aku ditinggalkan saat aku paling membutuhkan dukungan. Dia kembali dari perjalanan dan mengusirku dari rumah kami tanpa ampun. Sekarang aku memulai dari nol, tanpa apa-apa karena aku memilih untuk percaya pada cinta. Tapi Tuhan tahu yang sebenarnya. Dan kebenaran akan selalu menang. Rian membacanya 2 kali. Lebih dari 200 orang menyukainya. Komentar-komentarnya penuh dengan pesan dukungan untuk Citra. Temanku, kamu nggak pantas diginiin. Laki-laki emang sama aja. Kamu kuat, kamu pasti bisa lewatin ini. Semangat ya. Tidak ada yang tahu sisi lain dari cerita itu. Lu bakal balas? Adit bertanya. Enggak, biarin dia cerita versinya. Kebenaran akan muncul di pengadilan. Tapi orang-orang percaya sama dia. Dia ngegambarin lu sebagai penjahat. Gue nggak peduli apa yang orang pikirin. Gue peduli apa yang benar. Adit mengangguk pelan. Benar juga, tapi tetap waspada. Cerita ini bisa jadi makin runyam. Rian kembali ke Papua pada Minggu malam. Saat pesawat lepas landas dari Jakarta, dia melihat keluar jendela ke lampu-lampu kota yang mengecil di bawah. 13 tahun diringkas menjadi beberapa kotak barang pribadi dan proses hukum yang baru saja dimulai. Budi menemuinya di barak pada Senin pagi. Gimana, udah beres? Kurang lebih. Masih panjang jalannya. 3 minggu kemudian Rian berada di tengah-tengah pelatihan bertahan hidup di hutan ketika dia menerima telepon mendesak dari Letnan Kolonel Wargas.
Sesuatu dalam suara pengacara itu membuatnya meminta izin dan menjauh dari kelompok. "Rian, kita punya masalah serius. Istri Anda mencoba mengajukan kredit baru dengan jaminan rumah." "Kredit baru? Maksudnya?" "Dia pergi ke bank dengan dokumen palsu, termasuk surat kuasa dengan tanda tangan palsumu. Mencoba mendapatkan pinjaman 750 juta rupiah menggunakan properti itu sebagai jaminan." Rian merasakan darahnya membeku. "Kapan itu?" "Itu kemarin. Kami baru tahu karena manajer bank curiga. Dengan beberapa detail dan menelepon untuk konfirmasi, dia bertanya, 'Apakah Anda benar-benar mengetahui operasi tersebut?' Ketika saya beritahu tidak, dia langsung memblokir semuanya dan menghubungi departemen hukum mereka. Dia memalsukan tanda tangan saya? Ya, dan tampaknya si Randy itu bersamanya. Dia memperkenalkan diri sebagai agen properti dan fasilitator kesepakatan itu." Rian menutup matanya, bernapas dalam-dalam. Ini penipuan, memang. Penipuan dokumen, pemalsuan tanda tangan, percobaan penggelapan. Ini kejahatan serius, Rian. Saya sedang menyiapkan laporan pidana, tapi ada lagi, apa lagi? Bank memberi kami dokumen yang dia coba gunakan. Ada ketidakkonsistenan pada tanda tangan, tanggal dan stempel notaris. Sepertinya ini bukan pertama kalinya mereka melakukan ini. Mereka siapa? Si Randy ini dan mungkin orang lain yang terlibat. Manajer bank menyebutkan bahwa dia tahu kasus serupa. Keluarga militer menjadi target skema penipuan agunan saat suami mereka sedang bertugas. Rian membuka matanya. "Saya harus kembali ke Jakarta. Saya rasa begitu. Saya akan menghubungi Bareskrim Polri. Ini bisa jadi lebih besar dari yang kita bayangkan." 2 hari kemudian, Rian berhasil mendapatkan izin darurat lagi. Kali ini komandannya bertanya. Rian menjelaskan situasinya. Komandannya, seorang kolonel veteran dengan 40 tahun pengabdian, tampak sangat kesal. "Hal semacam ini sering terjadi, Sersan. Pemanfaat yang mengincar keluarga militer. Anda mendapat dukungan penuh saya. Pergi dan selesaikan ini dengan benar." Rian tiba di Jakarta pada hari Kamis. Warga setelah menjadwalkan pertemuan dengan 2 agen dari Bareskrim pada Jumat pagi. Mereka bertemu di sebuah ruangan tersembunyi di gedung Bareskrim di pusat kota. Para agen itu adalah Komisaris Polisi Rina Mulyani dan Inspektur Bima Costa, keduanya dari Divisi Kejahatan Keuangan. Rina adalah seorang wanita berusia 40-an, rambut pendek, postur serius. Bima lebih muda, mungkin 35, ekspresi waspada. "Sersan Santoso, terima kasih. Sudah datang," Rina memulai. "Kami sedang menyelidiki jaringan penipuan yang secara khusus menargetkan keluarga militer yang sedang bertugas. Kasus Anda bisa menjadi bagian penting dari teka-teki ini. Berapa banyak kasus yang kalian tangani?" Rian bertanya. "Secara resmi, 7 kasus terkonfirmasi di Jawa Barat dalam 2 tahun terakhir. Secara tidak resmi, kami curiga jumlahnya jauh lebih banyak. Skemanya selalu mirip. Pihak ketiga mendekati sang istri, memulai hubungan, lalu meyakinkannya untuk mengagunkan kembali rumah atau mentransfer aset saat suami sedang bertugas. Dokumen palsu, tanda tangan palsu, surat kuasa palsu. Dan mereka berhasil dalam 3 kasus ya. 4 lainnya berhasil diblokir tepat waktu, seperti kasus Anda. Tetapi para korban kehilangan banyak uang bahkan dalam kasus yang diblokir. Rekening dikosongkan, aset dijual." Bima membuka sebuah arsip dan meletakkan foto-foto di atas meja. Rian mengenali Randy di beberapa foto, selalu bersama orang yang berbeda. Wanita, pria, orang tua. "Kenal orang ini?" Bima bertanya. "Itu Randy, pria yang tinggal di rumah saya, Randy Prawira. Catatan kriminalnya panjang. Penipuan, penggelapan, pembentukan komplotan. Sudah dipenjara 4 tahun, keluar dengan pembebasan bersyarat tahun lalu." Rian melihat foto-foto itu. Dan Citra, apa dia tahu semua ini? Rina dan Bima saling berpandangan. "Itulah yang sedang kami coba cari tahu. Dia bisa jadi kaki tangan, atau bisa juga jadi korban." Beberapa hubungan ini dimulai sebagai manipulasi. Penjahat itu mendapatkan kepercayaan, lalu menyajikan skema itu sebagai solusi untuk masalah keuangan. Orang itu baru sadar dia dimanfaatkan ketika sudah terlambat. Tapi dia mengosongkan rekening kami. Ya, dan itu bukti. Tapi kami ingin tahu apakah itu idenya atau Randy yang memanipulasinya. Bagaimanapun, dia harus bertanggung jawab. Tapi prioritas kami adalah membongkar seluruh jaringan ini. Kalian pikir ada lebih banyak orang yang terlibat? Pasti, Randy tidak bertindak sendiri.
Setidaknya ada 2 fasilitator lain yang kami identifikasi. Seorang agen properti palsu bernama Daniel Sugiarto dan seorang pemalsu dokumen yang belum kami identifikasi sepenuhnya. Rian menghabiskan 2 jam berikutnya menjawab pertanyaan mendetail. Kapan terakhir kali dia melihat kejanggalan keuangan? Kapan Citra mulai bertingkah aneh? Detail tentang Randy, kapan dia muncul, bagaimana perilakunya di rumah. Semua yang Rian ingat. Pada akhirnya Rina berkata, kami akan membutuhkan kerja sama penuh Anda. Ini termasuk kemungkinan menggunakan rumah Anda sebagai titik pengawasan, perekam percakapan jika dia atau Randy menghubungi Anda, dan bersaksi saat kami ke pengadilan. Kalian bisa andalkan saya, kata Rian. Ketika dia keluar dari gedung Bareskrim, Rian duduk di bangku di taman dan memandangi lalu lalang. Aku teribet dengan kereta bayi. Eksekutif yang terburu-buru, pedagang asongan, kehidupan normal. Sementara dia baru tahu bahwa istrinya telah dimanfaatkan oleh jaringan kriminal atau merupakan bagian dari jaringan itu. Dia masih belum tahu. Ponselnya berdering. Itu Adit. Gimana hasilnya? Rumit. Jauh lebih rumit dari yang gua bayangin. Mau bicara langsung? Via suwe ke rumah lo. Malam itu di dapur Adit, Rian menceritakan segalanya. Adit mendengarkan dalam diam. Sambil minum bir, Mega sedang menidurkan anak-anak di lantai atas. Jadi dia bisa jadi korban juga? Adit bertanya pada akhirnya. Bisa jadi. Atau bisa jadi pura-pura. Gua nggak tahu lagi bro. Gue nggak tahu apa yang benar. Apa yang bakal lo lakuin? Gue akan lanjut sama Bareskrim. Lihat sejauh mana ini akan berjalan. Gue perlu dapat kembali uang gue, ngelindungin rumah. Dan kalau ada kesempatan buat bongkar jaringan ini dan nyegah keluarga lain ngalamin hal yang sama, gue akan lakuin itu. Adit mengangguk. Lo ngelakuin hal yang benar. Rasanya nggak gitu. Rasanya gue makin tenggelam. Itu karena lo lagi ada di tengah badai, tapi lo bakal keluar dari sisi lain. Selalu begitu. Rian ingin mempercayainya. Tapi duduk di sana di dapur temannya, rumahnya sendiri berubah menjadi TKP. Pernikahannya hancur. Lebih dari 500 juta rupiah hilang. Dan jaringan kriminal mengincar keluarga seperti keluarganya, sulit untuk melihat cahaya di ujung terowongan. Pada hari Senin, Rian kembali bertemu dengan Rina dan Bima. Kali ini mereka punya lebih banyak informasi. Kami berhasil mendapatkan surat perintah penggeledahan dan penyitaan, kata Bima. Kami akan melaksanakannya besok pagi di rumah tempat Randy tinggal saat ini. Kami ingin Anda ada di sana, saya. Untuk apa? Karena secara teknis itu masih rumah Anda juga, mengingat nama Citra ada di akta. Kehadiran Anda menghindari masalah hukum. Selain itu, Anda bisa mengidentifikasi barang-barang yang dipindahkan dari kediaman asli Anda. Rian setuju. Pada Selasa pagi pukul 6, dia berada di mobil tanpa tanda pengenal bersama Bima dan 2 agen lainnya, terparkir 3 blok dari sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Depok. Tepat pukul 6:30, 4 mobil Bareskrim mengepung kediaman itu. Rian tetap di dalam mobil sementara para agen masuk. 15 menit kemudian, Randy dibawa dengan tangan diborgol ke salah satu mobil. Rina memanggil Rian masuk setelah rumah itu diamankan. Bagian dalamnya kacau balau. Komputer, printer, tumpukan dokumen berserakan di mana-mana. Di sebuah meja di sudut, Rian melihat akta nikahnya sendiri di samping dokumen orang lain yang tidak dia kenal. Anda kenali sesuatu di sini? Bima bertanya. Rian menunjuk ke sebuah laptop di sofa. Itu punya saya. Dicuri dari rumah sekitar 2 bulan lalu. Saya sudah buat laporan kehilangan. Bima menempelkan label barang bukti di laptop itu. Ada lagi. Rian berjalan mengelilingi ruangan. Di rak buku, dia menemukan jam tangan yang ayahnya berikan saat dia berulang tahun ke-18. Di laci yang terbuka, dia melihat foto-foto lama keluarganya, termasuk beberapa yang dia pikir telah hilang. Barang-barang ini semua punya saya, katanya menunjuk. Diambil dari rumah saya tanpa izin. Kami akan dokumentasikan semuanya, kata Rina. Tapi sekarang saya ingin Anda melihat sesuatu yang lain. Dia membawanya ke kamar di belakang. Dindingnya ditutupi papan tulis putih penuh nama. Foto koneksi yang digambar dengan spidol merah. Rian mengenali beberapa wajah. Para tentara, keluarga yang dia kenal dari pangkalan. Ya Tuhan, gumamnya 6 keluarga terkonfirmasi sejauh ini, Rina menjelaskan. Semuanya dengan pola yang sama. Suami sedang misi, istri rentan Randy, atau salah satu komplotannya mendekat. Memulai hubungan,
mengusulkan skema agunan atau penjualan properti. Dokumen palsu, tanda tangan palsu, uang diselewengkan. Berapa banyak yang mereka curi? Restu yang berhasil kami lacak sejauh ini, sekitar 4,5 miliar rupiah dalam 2 tahun terakhir. Tapi bisa jadi lebih. Banyak korban bahkan belum sadar atau tidak melapor karena malu. Rian merasa mual. 4,5 miliar. Itulah mengapa kami memanggil Bareskrim. Ini kejahatan terorganisir yang beroperasi di berbagai provinsi. Bukan hanya kasus Anda, Rian. Ini operasi besar. Saat itu para agen membawa Citra. Dia pucat, mata merah, tangan gemetar. Ketika melihat Rian, dia berhenti berjalan. Rian mulainya dengan suara tercekat. Ibu Citra, Rina, menyela. Anda ditahan untuk memberikan keterangan terkait penipuan dokumen, percobaan penggelapan, dan kemungkinan partisipasi dalam organisasi kriminal. Anda berhak untuk tetap diam dan didampingi pengacara. Citra mulai menangis. Aku nggak tahu. Sumpah aku nggak tahu. Randy bilang semuanya legal. Dia bilang kamu nyembunyiin uang, punya wanita lain, mau ninggalin aku tanpa apa-apa. Rina memberi isyarat dan 2 agen membawa Citra ke ruangan lain. Rian berdiri diam, mencerna semuanya. Anda pikir dia jujur? Tanyanya setelah hening lama. Rina menghela napas. Jujur, saya tidak tahu. Dia bisa saja dimanipulasi. Randy hebat dalam apa yang dilakukannya. Mengidentifikasi kerentanan, mengeksploitasi ketakutan, membangun narasi yang meyakinkan. Tapi dia juga menandatangani dokumen palsu, mengosongkan rekening, mengizinkan pria itu tinggal di rumah Anda. Entah itu manipulasi atau keterlibatan, dia harus bertanggung jawab. Selama beberapa hari berikutnya, Rian mengikuti perkembangan investigasi. Bareskrim telah menemukan cukup bukti untuk mendakwa Randy dan 3 orang lainnya. Daniel Sugiarto, si agen properti palsu. Fanny Susanti, seorang pemalsu dokumen. Dan Rudy Hermawan, seorang manajer bank korup yang memfasilitasi transaksi curang. Citra ditahan sementara Bareskrim menyelidiki tingkat keterlibatannya. Pengacaranya berargumen bahwa dia telah menjadi korban manipulasi psikologis. Kejaksaan berargumen bahwa dia telah bertindak secara sadar setidaknya dalam beberapa penipuan. Rian bersaksi 2 kali, menjawab pertanyaan tentang hubungannya, tentang keuangan pasangan itu, tentang kapan dia mulai mencurigai adanya kejanggalan. Sulit untuk berbicara tentang tahun-tahun indah, tentang saat mereka bahagia, tentang bagaimana semuanya perlahan hancur. Seminggu setelah operasi Bareskrim, Rian berada di rumah Adit ketika dia menerima telepon dari Rina. Rian, ada kabar baru. Randy memutuskan untuk menjadi justice collaborator. Dia membongkar seluruh jaringan dengan imbalan pengurangan hukuman. Itu bagus? Tergantung sudut pandang. Untuk investigasi, ya, kita akan bisa membongkar seluruh operasi. Untuk istri Anda, bisa jadi buruk. Randy mengatakan bahwa dia tahu segalanya sejak awal, bahwa dia adalah mitra aktif dalam skema tersebut. Rian duduk di tepi tempat tidur. Apa dia jujur? Bukti dokumen mendukung beberapa hal yang dia katakan. Transfer bank yang dia lakukan, email yang dipertukarkan dengan anggota kelompok lainnya, catatan pertemuan. Sepertinya dia tahu lebih banyak daripada yang dia akui awalnya. Rian tidak tahu harus merasakan apa. Marah, sedih, refleksi karena akhirnya tahu kebenarannya. Semua itu sekaligus. Apa yang terjadi sekarang? Sekarang kejaksaan memutuskan apakah akan menerima kesepakatan dengannya atau membawanya ke pengadilan. Jika dibawa ke pengadilan dan dinyatakan bersalah, dia bisa dihukum 4-8 tahun. Jika membuat kesepakatan, mungkin 2 atau 3 tahun dalam tahanan rumah atau wajib lapor, asalkan dia mengembalikan semua yang dia curi dan bersaksi melawan yang lain. Dan uang saya, sebagian sudah berhasil dipulihkan. Kami menemukan hampir 100 juta di rekening yang dikendalikan Randy. Sisanya dihabiskan atau ditransfer ke rekening luar negeri yang masih kami lacak. Anda akan mendapatkan kembali sebagian, tapi mungkin tidak semuanya. Rian berterima kasih dan menutup telepon. Adit muncul di pintu kamar dengan 2 botol bir. Kabar buruk, konfirmasi hal-hal yang udah gue curigai. Mereka minum dalam diam. Mega telah membawa anak-anak ke rumah ibunya, memberi Rian ruang untuk memproses semuanya. Lu harus balik ke pangkalan besok? Adit bertanya. Ya, gue udah perpanjang izin semaksimal mungkin. Komandan ngasih pengertian tapi ada batasnya. Dan rumah? Gue serahin semuanya ke Wargas dan Bareskrim. Nggak ada lagi yang bisa gue lakuin di sini secara pribadi.
Malam itu, Rian pergi ke rumahnya untuk terakhir kalinya sebelum kembali ke Papua. Jalanan sepi, penerangan remang-remang dari tiang lampu. Dia masuk dan berjalan melewati kamar-kamar kosong. Dapur tempat Citra biasa membuat roti pada hari Minggu. Ruang tamu tempat mereka menonton film pada Jumat malam. Kamar tempat mereka tidur bersama selama bertahun-tahun. Semua ini pernah nyata. Atau apakah itu ilusi sejak awal? Rian tidak tahu lagi. Dia mengunci rumah dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Dalam minggu-minggu berikutnya, kembali ke rutinitas di Papua, Rian tetap mendapat informasi tentang kasus tersebut melalui telepon dengan warga dan email dari Rina. Investigasi telah meluas. Mereka menemukan lebih banyak korban, lebih banyak penipuan, koneksi dengan jaringan kriminal lain di Jawa Timur dan Sumatera Utara. Randy mengkonfirmasi semuanya dalam kesaksian yang terperinci. Dia menggambarkan bagaimana mereka mengidentifikasi target, selalu keluarga militer yang sedang bertugas, bagaimana mereka mempelajari media sosial para istri, mengidentifikasi tanda-tanda ketidakpuasan, kesepian, masalah keuangan, bagaimana mereka mendekati, membangun hubungan yang tampak tulus sebelum memperkenalkan skema tersebut. Citra akhirnya mengakui partisipasinya. Awalnya katanya, dia benar-benar percaya kebohongan Randy tentang Rian yang menyembunyikan uang dan berencana meninggalkannya. Tapi setelah beberapa minggu, dia sadar itu adalah skema. Dan tetap saja dia melanjutkannya. Karena keserakahan, karena kemarahan, karena ingin menghukum Rian atas semua saat dia memilih karir militer daripada dirinya. Rian membaca kesaksiannya dalam PDF yang dikirim Wargas. Duduk di barak pada malam hari. Cahaya redup dari lampu meja, dia mencerna setiap kata. Wanita yang digambarkan di halaman-halaman itu adalah orang asing. Atau mungkin dia selalu seperti itu, dan Rian hanya tidak pernah mau melihatnya. Budi masuk ke barak dan melihat Rian dengan laptop di pangkuannya. Masih urusan sama mantan lo? Masih, tapi udah mau berakhir. Itu bagus kan? Rian tidak langsung menjawab. Dia menutup laptop dan menatap dinding untuk waktu yang lama. Seharusnya bagus kan? Akhirnya dia berkata, tapi rasanya nggak gitu. 6 bulan setelah operasi Bareskrim, Rian kembali ke Jakarta untuk persidangan. Citra telah menerima kesepakatan dengan kejaksaan. 2 tahun masa percobaan. Pengembalian semua uang yang masih bisa dipulihkan, kehilangan hak atas rumah atau aset pasangan, dan kesaksian penuh terhadap para pelaku lainnya. Rian berada di antara penonton di ruang sidang ketika hakim membacakan putusan. Citra kurus, rambut lebih pendek, lingkaran hitam di bawah mata. Dia tidak menatap Rian sekalipun selama seluruh sidang. Setelah itu, di luar gedung pengadilan, Wargas menjelaskan langkah selanjutnya. Perceraian akan selesai dalam 30 hari. Rumah itu akan sepenuhnya atas nama Rian. Sebagian uang akan dikembalikan seiring aset Randy dan yang lainnya dilikuidasi. Berapa banyak yang kira-kira bisa saya dapatkan kembali? Rian bertanya. Total? Mungkin 300 atau 350 juta. Sisanya dihabiskan atau ada di rekening yang akan sulit kita akses. Maaf Rian, saya tahu ini tidak ideal. Itu lebih dari yang saya harapkan beberapa bulan lalu, kata Rian. Setidaknya ada sesuatu. Malam itu, Adit mengadakan acara bakar-bakar untuk merayakan akhir proses tersebut. Beberapa teman lama muncul. Mega membuat makanan penutup. Anak-anak bermain di halaman. Itu adalah malam yang normal, jenis malam yang Rian sudah lupa rasanya. Lo bakal tinggal di rumah itu lagi? Adit bertanya sambil membalik daging di panggangan. Nggak tahu, terlalu banyak kenangan buruk di sana. Lo bisa sewain, pakai uangnya buat nambahin dana pensiun pas lo pensiun nanti. Mungkin, atau mungkin gue jual dan beli yang lebih kecil, lebih simple. Nggak perlu mutusin sekarang, benar juga. Seminggu kemudian, Rian sedang membereskan surat-surat di kantor darurat di rumahnya ketika dia menemukan sebuah kotak tua di bagian belakang lemari. Di dalamnya ada surat-surat yang ditulis Citra untuknya selama misi pertamanya di Kalimantan. Tahun 2013, dia membaca beberapa kata-katanya manis penuh kerinduan, janji cinta abadi. Kapan ini berubah? Kapan wanita yang menulis surat-surat itu berubah menjadi wanita yang berkonspirasi untuk merampoknya? Rian memasukkan surat-surat itu kembali ke kotak dan membuangnya ke tempat sampah. Tidak ada gunanya mengorek masa lalu. Dalam bulan-bulan berikutnya, kehidupan mulai kembali normal. Rian menyelesaikan satu misi lagi di Papua.
kemudian dipindahkan ke pangkalan di Bekasi, beberapa kilometer dari tempat tinggalnya, menjadi lebih mudah untuk mengelola rumah, mengurus urusan hukum terakhir, membangun kembali rutinitas. Dia mulai terapi atas rekomendasi dokter pangkalan, seorang psikolog bernama Dr. Hesti yang menangani tentara dengan pengalaman traumatis. Awalnya Rian menolak. Dia bukan tipe orang yang suka bicara tentang perasaan, tapi setelah beberapa sesi dia mulai menyadari itu membantu. Anda marah padanya? Dr. Hesti bertanya di salah satu sesi. Ya, tidak, nggak tahu. Rian menarik napas dalam-dalam. Kadang saya merasa marah, lain waktu saya hanya merasa hampa. Seolah 13 tahun hidup saya terhapus. Tahun-tahun itu tidak terhapus, Rian. Itu terjadi. Itu nyata. Akhir cerita tidak menghapus apa yang terjadi sebelumnya, tapi rasanya semua itu bohong. Beberapa bagian memang bohong, bagian lain tidak. Orang berubah, hubungan berubah. Itu tidak berarti apa yang Anda rasakan saat itu tidak benar. Rian memikirkan hal itu setelahnya. Mungkin dia benar, mungkin tidak semuanya palsu, tapi sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang ilusi. Setahun setelah persidangan, Rian menerima sepucuk surat. Itu dari Citra. Dia ragu-ragu sebelum membukanya, tetapi pada akhirnya rasa penasaran menang. Surat itu panjang. Dia meminta maaf. Tidak mengharapkan pengampunan, hanya ingin dia tahu bahwa dia menyesali segalanya. Dia menjelaskan bagaimana Randy memanipulasi rasa tidak amannya. Bagaimana dia membiarkan dirinya diyakinkan bahwa Rian tidak lagi mencintainya, bahwa Rian berencana meninggalkannya. Dia mengakui bahwa bahkan setelah menyadari itu bohong, dia terus melanjutkannya karena harga diri dan kemarahan. Surat itu diakhiri dengan mengatakan bahwa dia sedang mencoba membangun kembali hidupnya, bekerja di sebuah klinik di kota kecil di pedalaman, dan bahwa dia berharap suatu hari nanti bisa melihat dirinya sendiri di cermin tanpa merasa malu. Rian membacanya 2 kali. Kemudian dia meletakkan surat itu di laci dan tidak membalasnya. Tidak ada yang perlu dikatakan yang akan mengubah apapun. Tapi sesuatu dalam surat itu membuatnya berpikir, apakah dia juga bersalah atas akhir pernikahan itu? Apakah dia terlalu sering absen, menempatkan karir di atas segalanya? Dia membawa pertanyaan-pertanyaan ini ke terapi. Anda bisa mengakui kesalahan Anda dalam suatu hubungan tanpa mengambil tanggung jawab atas pilihan-pilihannya, kata Dr. Hesti. Anda mungkin suami yang tidak sempurna. Kebanyakan orang adalah pasangan yang tidak sempurna. Tapi Anda tidak memaksanya untuk mencuri dari Anda. Anda tidak memaksanya untuk terlibat dengan penjahat. Itu adalah pilihannya. Rian tahu dia benar, tapi masih sulit untuk memisahkan semuanya. 2 tahun setelah perceraian, Rian berusia 45 tahun. Hadid mengadakan pesta kejutan. Mega membuat kue. Beberapa rekan dari pangkalan muncul. Itu adalah malam yang baik, penuh tawa dan cerita lama. Pada akhirnya, ketika semua orang sudah pulang, Adit dan Rian duduk di halaman belakang minum bir di bawah bintang-bintang. "Lu kelihatan lebih baik," kata Adit. "Gue merasa lebih baik sebagian besar waktu." "Ketemu seseorang?" "Belum, gue belum siap." "Mungkin nggak akan pernah." "Lu bakal siap, cuma butuh waktu." Rian ingin mempercayainya, tapi kenyataannya, gagasan untuk mempercayai seseorang lagi, membuka diri, berbagi hidup, tampak mustahil. Luka-lukanya telah sembuh, tetapi bekas lukanya tetap ada. Pada tahun yang sama, Rian menerima pemberitahuan bahwa dia telah mendapatkan kembali lebih banyak uang. Aset Randy telah dilelang, dan sebagian nilainya dibagikan kepada para korban. Total, Rian mendapatkan kembali 380 juta rupiah dari 500 juta yang hilang. Bukan semuanya, tapi signifikan. Dia menggunakan sebagian uang itu untuk merenovasi rumah, mengecat semua dinding, mengganti lantai, memperbarui dapur dan kamar mandi, mengubah tempat itu menjadi sesuatu yang baru, menghilangkan jejak terakhir masa lalu. Ketika selesai, rumah itu terasa berbeda, lebih kecil, lebih nyaman, benar-benar miliknya. Dia juga membeli peralatan berkemah baru dan mulai menghabiskan akhir pekan di jalur pendakian dan berkemah di daerah puncak. Rasanya menyenangkan sendirian di alam. Jauh dari segalanya, hanya dia dan kesunyian pegunungan. Pada saat-saat itu, dia bisa berpikir jernih, memproses semua yang telah terjadi, berdamai dengan masa lalu secara perlahan. Suatu sore saat mendaki di dekat Kawah Putih, Rian berhenti di titik pemandangan yang menghadap ke lembah. Angin dingin menerpa wajahnya.
Matahari mulai terbenam di cakrawala. Dia memikirkan semua yang telah hilang dan semua yang tetap dia miliki. Rumah, uang, setidaknya sebagian, martabat, kehormatan, kemampuan untuk terus maju. Dia juga memikirkan Citra, bertanya-tanya di mana dia, bagaimana kabarnya. Bukan dengan kemarahan atau kebencian, tetapi dengan semacam rasa ingin tahu yang jauh, seolah-olah dia adalah karakter dalam cerita yang telah dia baca sejak lama. Dia sadar bahwa dia telah berhenti merasakan sakit yang tajam di dada setiap kali memikirkannya. Dia telah berhenti mengulang-ulang tahun-tahun terakhir, secara mental mencari tanda-tanda yang telah dia lewatkan. Dia telah berhenti menyalahkan dirinya sendiri karena tidak melihat apa yang sedang terjadi. Dia hampir baik-baik saja. Tidak sepenuhnya, tapi hampir. Dan mungkin itu sudah cukup. 3 tahun setelah perceraian, Rian serius mempertimbangkan untuk pensiun. Dia telah menyelesaikan 20 tahun pengabdian, cukup waktu untuk pensiun penuh militer. Komandan pangkalan telah menawarkan promosi jika dia mau bertahan 4 tahun lagi, tetapi Rian lelah. Lelah dengan misi transfer kehidupan yang diatur oleh pangkat dan protokol. Dia berbicara dengan Dr. Hesti tentang hal itu. Setelah 3 tahun terapi, dia telah menjadi lebih dari seorang psikolog. Dia hampir menjadi seorang teman, seseorang yang tahu seluruh cerita, semua sudut gelap yang jarang dia tunjukkan. Apa yang akan Anda lakukan jika pensiun? Tanyanya. Enggak tahu. Mungkin beli sebidang tanah, tempat yang tenang jauh dari segalanya. Bangun rumah kecil, punya beberapa anjing, melakukan pekerjaan kerajinan tangan. Mungkin pertukangan kayu. Terdengar bagus, tapi juga terdengar sepi. Saya sudah agak terbiasa dengan kesepian. Terbiasa tidak sama dengan memilih. Rian tahu dia benar, tapi dia belum siap untuk lebih dari itu. Selama periode kebimbangan inilah Rian menerima telepon tak terduga, itu dari Kompol Rina, polisi wanita dari Bareskrim yang telah menyelidiki kasusnya. Rian, maaf mengganggu. Saya tahu Anda mungkin ingin meninggalkan semua ini di masa lalu, tapi saya punya kabar yang saya pikir Anda ingin tahu. Silakan. Ingat kita bicara tentang korban lain dari jaringan itu? Keluarga yang menjadi target tapi tidak melapor? Ingat, salah satu dari mereka menghubungi kami, seorang wanita dari Bogor, suaminya sersan Angkatan Darat. Skemanya mirip dengan Anda, tapi mereka berhasil mengagunkan rumah sebelum ada yang sadar. Keluarga itu kehilangan segalanya. Mereka benar-benar terlantar. Rian merasakan perutnya mulas. Dasin bikin depan dia baru menghubungi sekarang, karena dia melihat berita tentang kasus kita. Dia sadar polanya sama. Dia ingin melapor, tapi takut akan ada pembalasan. Saya pikir mungkin Anda bisa berbicara dengannya, memberikan kesaksian bahwa perjuangan ini sepadan. Rian terdiam sejenak. Saya enggak tahu apa saya orang yang tepat untuk itu. Anda adalah orang yang tepat. Anda mengalami hal yang sama, berjuang mendapatkan kembali sebagian dari apa yang hilang, membantu menjebloskan para penjahat ini ke penjara. Cerita Anda bisa memberinya kekuatan. Setelah menutup telepon, Rian berpikir, dia telah menghabiskan beberapa tahun terakhir mencoba melupakan, melanjutkan hidup, meninggalkan semuanya. Tapi mungkin ada satu hal terakhir yang perlu dia lakukan. Dia menelepon Rina kembali. Oke, saya akan bicara dengannya. 2 hari kemudian, Rian berada di ruang pertemuan Bareskrim di Jakarta. Wanita itu bernama Marina. Dia berusia 30-an. Mata lelah, tangan yang tidak bisa berhenti bergerak gugup. Suaminya, Sersan Robert, sedang dalam misi di perbatasan ketika semuanya terjadi. Dia menceritakan kisahnya sambil menangis. Pria yang mendekatinya. Kebohongan yang dia ceritakan. Bagaimana dia meyakinkannya bahwa suaminya menyembunyikan uang untuk meninggalkan keluarga. Agunan yang tampak sah. Penemuan bahwa itu adalah penipuan ketika sudah terlambat. Kami kehilangan rumah kami, katanya. Semua yang kami bangun dalam 10 tahun pernikahan. Kami harus tinggal bersama orang tua saya selama setahun. Pernikahan saya hampir hancur. Robert sampai hari ini tidak sepenuhnya percaya pada saya. Dan saya tidak menyalahkannya. Rian mendengarkan semuanya tanpa menyelah. Ketika dia selesai, dia menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Saya mengerti apa yang Anda alami. Saya mengalami hal yang sama. Perasaan dikhianati, rasa malu, takut, tidak ada yang akan percaya pada Anda. Anda berhasil melewatinya. Saya tidak akan bilang melewatinya, tapi saya belajar untuk hidup dengannya. Dan saya berjuang. Saya melapor, bersaksi, membantu Bareskrim,
membongkar jaringan itu. Saya mendapatkan kembali sebagian uang saya. Itu tidak mudah, tapi itu sepadan. Bagaimana jika mereka mencoba mencelakai saya? Randy dan yang lainnya masih punya koneksi di luar penjara. Bareskrim akan melindungi Anda. Selain itu, semakin banyak korban yang melapor, semakin lemah jaringan itu. Keheningan Anda hanya melindungi mereka, bukan Anda. Marina mengangguk pelan, menyeka matanya. Benar, saya akan melapor. Dalam bulan-bulan berikutnya, 3 keluarga lagi muncul dengan cerita serupa. Mereka semua telah melihat laporan tentang kasus asli. Semua menyadari pola yang sama. Rian berbicara dengan masing-masing dari mereka, berbagi pengalamannya, mendorong mereka untuk melapor. Investigasi dibuka kembali. Mereka menemukan lebih banyak nama, lebih banyak koneksi bukti bahwa jaringan itu bahkan lebih besar dari yang mereka bayangkan sebelumnya. Randy yang sudah dipenjara didakwa dalam 23 kasus penipuan tambahan. Para pelaku lain yang terlibat juga hukumannya ditambah. Suatu sore, Rina menelepon Rian dengan tawaran tak terduga. Angkatan Udara menghubungi kami, dan mereka ingin membuat program pencegahan untuk keluarga militer. Ceramah edukatif tentang cara mengidentifikasi skema ini, tanda-tanda bahaya, apa yang harus dilakukan jika mereka mencurigai sesuatu. Mereka ingin Anda menjadi salah satu pembicara. Saya nggak pandai bicara di depan umum. Tidak perlu sempurna. Hanya perlu jujur. Ceritakan kisah Anda. Tunjukkan bahwa mungkin untuk pulih. Rian menerima. Ceramah pertama terasa sulit. 40 orang di antara hadirin. Semuanya tentara atau keluarga tentara. Dia gemetar pada awalnya. Tetapi saat dia berbicara, kata-kata menjadi lebih mudah. Dia menceritakan segalanya. Dari email di Papua hingga persidangan. Dia tidak menyembunyikan apapun, bahkan bagian-bagian yang membuatnya tampak naif atau rentan. Ketika selesai, beberapa orang datang untuk berbicara dengannya. Beberapa berbagi cerita serupa, yang lain berterima kasih atas keberaniannya berbicara. Seorang wanita muda, istri seorang pilot, mengatakan bahwa dia mulai mencurigai sesuatu yang aneh dengan seorang teman baru yang dia kenal secara online, dan setelah ceramah itu, dia akan menyelidikinya lebih hati-hati. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Rian merasakan sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. Tujuan, seolah-olah akhirnya semua penderitaan itu berguna untuk sesuatu selain rasa sakit. Selama tahun berikutnya, Rian memberikan 16 ceramah di pangkalan-pangkalan militer di seluruh negeri. Dia bertemu puluhan keluarga, mendengar banyak cerita, membantu mencegah beberapa skema yang mulai terbentuk. Angkatan Udara mengakui karyanya dengan penghargaan atas jasa-jasanya kepada komunitas militer. Di salah satu ceramah itulah, di sebuah pangkalan di Medan, Rian bertemu Adriana. Dia adalah seorang pekerja sosial di pangkalan itu, bekerja dengan keluarga militer. Dia berusia 40-an, rambut coklat pendek, senyum ramah. Setelah ceramah, dia mendekatinya. Kisah Anda sangat berdampak. Terima kasih sudah berbagi. Sama-sama. Semoga ini bisa membantu beberapa orang. Pasti akan membantu. Saya bekerja dengan keluarga-keluarga ini selama 10 tahun. Saya melihat pola-pola ini sepanjang waktu, tetapi tidak selalu bisa mengidentifikasinya sebelum terlambat. Ceramah Anda akan membantu saya untuk lebih waspada. Mereka berbicara selama lebih dari 1 jam tentang pekerjaannya, pengalamannya, tantangan melindungi keluarga yang rentan. Pada akhirnya dia memberinya kartu nama. Jika Anda kembali ke Medan suatu hari nanti, beritahu saya. Akan menyenangkan menunjukkan kota ini kepada Anda. Rian menyimpan kartu itu di sakunya. 3 bulan kemudian, ketika dia harus kembali ke Medan untuk ceramah lain, dia meneleponnya. Mereka makan malam bersama di sebuah restoran di tepi pantai. Berbicara sampai larut tentang segala hal. Rasanya mudah berbicara dengannya, mudah berada di dekatnya. Itu bukan romansa instan. Itu sesuatu yang lebih lambat, lebih hati-hati. Pertukaran pesan yang menjadi panggilan mingguan. Kunjungan sesekali ketika jadwal memungkinkan. Pengakuan bertahap bahwa mungkin setelah semuanya dia bisa mempercayai seseorang lagi. Setahun setelah bertemu Adriana, Rian akhirnya pensiun dari Angkatan Udara. 21 tahun pengabdian, 2 penghargaan, misi yang tak terhitung jumlahnya. Saatnya memulai babak baru. Dia memutuskan untuk tidak menjual rumah di Bekasi. Sebaliknya, dia merenovasinya sepenuhnya,
mengubahnya menjadi sesuatu yang sama sekali baru. Bukan lagi tempat dia tinggal bersama Citra, tapi rumahnya benar-benar miliknya. Mengecat dinding dengan warna berbeda, mengganti semua perabotan, menanam kebun sayur di halaman belakang. Setiap perubahan adalah bentuk rekonstruksi, mengubah rasa sakit menjadi sesuatu yang produktif. Adriana berkunjung kapanpun dia bisa. Mereka masih mencari tahu apa hubungan mereka, tanpa terburu-buru, tanpa tekanan. Dia mengerti mengapa dia perlu berjalan pelan, mengapa kepercayaan adalah sesuatu yang perlu dia bangun bata demi bata. Kamu pernah bicara dengannya? Adriana bertanya suatu malam, saat mereka makan malam di teras. Mereka sedang membicarakan masa lalu, sesuatu yang semakin jarang Rian lakukan. Dengan siapa? Dengan Citra. Sejak surat itu 2 tahun lalu. Nggak ada yang perlu dibicarain. Kamu nggak penasaran gimana kabarnya? Rian berpikir sejenak. Kadang-kadang. Tapi kurasa lebih baik nggak tahu. Dia membuat pilihannya, aku membuat pilihanku. Kita menempuh jalan yang berbeda. Kamu memaafkannya. Nggak tahu apa maaf adalah kata yang tepat. Kurasa aku menerima. Menerima bahwa itu terjadi. Menerima bagianku di dalamnya. Menerima bahwa dia juga manusia dan punya kesalahan. Tapi maaf, nggak tahu apa aku sudah sampai di sana. Mungkin nggak akan pernah. Adriana mengangguk. Itu sudah banyak. Penerimaan terkadang lebih penting daripada pengampunan. Pada bulan yang sama, Rian menerima telepon dari seorang produser film dokumenter. Mereka ingin membuat film tentang penipuan terhadap keluarga militer, menggunakan kasusnya sebagai benang merah. Awalnya dia ragu, mengekspos semuanya lagi, menghidupkannya kembali di depan umum rasanya terlalu berat. Tapi kemudian dia memikirkan berapa banyak keluarga yang bisa dibantu, berapa banyak orang yang bisa menghindari penderitaan yang sama. Dia setuju untuk berpartisipasi. Syuting memakan waktu 3 bulan. Wawancara, rekonstruksi, percakapan dengan korban lain. Terkadang sulit, terutama ketika dia harus kembali ke cerita lengkapnya, ke detail yang lebih suka dia lupakan. Tapi itu juga melegakan. Cara untuk menutup bab itu secara definitif. Film dokumenter itu tayang perdana di sebuah festival film di Jakarta. Rian pergi bersama Adriana, Adit, dan Mega. Menonton kisahnya sendiri di layar lebar, bersama ribuan orang terasa tidak nyata. Tapi komentar setelahnya positif. Orang-orang berterima kasih karena telah berbagi, mengatakan bahwa mereka telah belajar sesuatu yang penting, bahwa mereka akan lebih memperhatikan tanda-tanda. Seorang wanita mendekati Rian di lobi bioskop setelah pemutaran. Dia berusia 50-an, mata merah. Putra saya seorang sersan di Angkatan Darat. Dia sedang misi sekarang. Istrinya mulai bertingkah aneh dalam beberapa minggu terakhir. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Saya pikir itu cuma perasaan saya saja. Tapi setelah melihat film dokumenter Anda, saya menyadari tanda-tandanya. Saya akan bicara dengannya besok. Sestima, ya. Anda mungkin telah menyelamatkan keluarga saya. Rian merasakan ada yang mengganjal di tenggorokannya. Inilah yang membuatnya sepadan. Semuanya. Setiap momen sulit, setiap air mata, setiap malam tanpa tidur. 6 bulan kemudian, pada Sabtu pagi yang cerah, Rian sedang di halaman belakang membuat meja kayu ketika dia mendengar bel pintu. Adriana punya kunci, tapi terkadang membunyikan bel untuk bercanda. Dia pergi ke pintu sambil tersenyum berharap melihatnya. Tapi itu bukan Adriana, itu Citra. Dia tampak berbeda. Lebih kurus, rambut panjang, pakaian sederhana. Tampak lelah tapi juga lebih dewasa. Mereka saling memandang untuk waktu yang lama. Halo Rian, akhirnya dia berkata dengan suara pelan. Halo Citra, maaf muncul begini tanpa pemberitahuan. Aku tahu kamu mungkin nggak mau melihatku, tapi aku perlu. Ada beberapa hal yang perlu aku katakan secara pribadi. Rian tidak tahu harus merasakan apa. Terkejut tentu saja. Tapi tidak marah, tidak lagi. Oke, masuklah. Mereka duduk di ruang tamu. Ruang tamu yang pernah dia bantu dekorasi bertahun-tahun lalu, tapi sekarang benar-benar berbeda. Citra melihat sekeliling, memperhatikan semua perubahan. Kamu merenovasi semuanya, ya, aku butuh awal yang baru. Dia mengangguk, masuk akal. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Aku nonton film dokumenternya. Aku lihat wawancaramu. Aku dengar apa yang kamu katakan tentang aku, tentang kita. Itu sulit, tapi kamu benar. Dalam segala hal, Citra. Kalau kamu kesini untuk cari pengampunan, enggak. Aku enggak kesini untuk itu. Aku tahu aku enggak pantas dapat pengampunanmu.
Aku tahu, apa yang aku lakukan nggak bisa dimaafin. Aku cuma datang karena aku perlu kamu tahu bahwa aku berusaha jadi orang yang lebih baik. Aku terapi selama 2 tahun. Bekerja, bayar utang-utangku. Mencoba memperbaiki apa yang aku bisa perbaiki. Aku tahu itu nggak mengubah apapun yang udah aku lakuin. Tapi aku perlu kamu tahu bahwa aku berusaha. Rian terdiam. Dia bisa melihat bahwa Citra tulus. Dia bisa melihat perubahan dalam dirinya, nyata dan mendalam. Aku doakan yang terbaik buat kamu, Citra. Sungguh, aku harap kamu nemuin kedamaian. Aku harap kamu bisa bangun kehidupan yang baik. Tapi kita nggak bisa jadi bagian dari hidup satu sama lain lagi. Kamu ngerti itu, kan? Dia mengangguk menyeka air mata. Aku ngerti. Aku cuma perlu kamu tahu. Dan aku mau berterima kasih. Terima kasih. Karena enggak ngehancurin aku sepenuhnya padahal kamu bisa. Karena udah adil. Bahkan ketika aku enggak pantas mendapatkannya. Karena udah ngasih aku kesempatan untuk mulai lagi. Mereka berbicara selama beberapa menit lagi secara dangkal tentang kabarnya, pekerjaan barunya di klinik hewan di kota kecil, rencana untuk kembali kuliah. Ketika dia bangkit untuk pergi, dia mengulurkan tangannya. Makasih udah nerima aku, Rian, dan maaf untuk semuanya. Rian menjabat tangannya. Jaga diri kamu, Citra. Setelah dia pergi, Rian berdiri di pintu untuk waktu yang lama. Sesuatu telah berubah dalam pertemuan itu. Potongan terakhir telah terpasang di tempatnya. Itu bukan pengampunan tepatnya. Tapi itu adalah penutupan. Definitif, nyata, lengkap. Ketika Adriana tiba 1 jam kemudian, dia menceritakan tentang kunjungan itu. Dia mendengarkan tanpa menyela, memegang tangannya. Gimana perasaanmu? Tanyanya pada akhirnya. Bebas, katanya setelah berpikir. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa benar-benar bebas. Malam itu duduk di teras di bawah bintang-bintang. Adriana bersandar di bahunya. Rian memikirkan semua yang telah dia lalui. Kehilangan, pengkhianatan, persidangan, pembangunan kembali. Itu menyakitkan, ya? Itu sulit dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan. Tapi dia selamat. Dia telah berjuang. Dia telah membantu orang lain untuk selamat juga. Dan sekarang akhirnya, dia sedang membangun sesuatu yang baru. Bukan di atas reruntuhan masa lalu, tetapi di sampingnya. Mengakui bahwa itu ada tetapi tidak membiarkannya menentukan masa depannya. Kamu udah mikirin apa yang mau kamu lakuin sekarang? Adriana bertanya. Dengan semua waktu luang ini, aku kepikiran untuk terus ngasih ceramah. Mungkin nulis buku tentang pengalaman itu. Membantu keluarga militer dengan cara lain. Dan ngabisin lebih banyak waktu sama kamu, tentu aja. Dia tersenyum. Aku suka rencana itu. Rian juga tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, masa depan tampak menjanjikan. Tidak sempurna, karena tidak ada dalam hidup yang sempurna. Tapi nyata, jujur, dan benar-benar miliknya. 5 tahun setelah email di Papua yang telah mengubah segalanya, Rian akhirnya memiliki kedamaian. Bukan kedamaian karena melupakan, tetapi kedamaian karena mengingat tanpa rasa sakit. Kedamaian karena telah berjuang dan menang. Bukan melawan orang lain, tetapi melawan keputusasaan dan kepahitannya sendiri. Kedamaian karena telah mengubah tragedi menjadi tujuan. Dan itu pada akhirnya adalah satu-satunya hal yang penting. Akhir cerita para pendengar sekalian. Kami harap kisah Rian dan perjalanannya membangun kembali hidupnya telah menyentuh hati Anda. Narasi ini menunjukkan kepada kita bahwa bahkan dalam situasi tersulit, ketika kita merasa dikhianati dan tersesat, adalah mungkin untuk menemukan kekuatan untuk memulai kembali dan mengubah rasa sakit menjadi tujuan. Jika Anda menyukai cerita yang emosional ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel kami dan berikan like pada video ini. Setiap hari kami menghadirkan cerita-cerita unik yang mengeksplorasi kompleksitas kehidupan, tantangan hubungan antar manusia, dan kemampuan luar biasa untuk bangkit yang ada dalam diri kita masing-masing. Ceritakan di kolom komentar. Apakah Anda pernah mengalami situasi harus memulai kembali? Bagaimana Anda mengatasinya? Kami ingin mendengar cerita Anda. Untuk melanjutkan perjalanan emosional ini, kami telah menyiapkan playlist khusus dengan cerita-cerita yang sama menawannya. Temukan di samping ini dengan mengklik di sebelah kiri Anda. Jangan lewatkan konten kami berikutnya. Kami menunggu Anda di kolom komentar.